diskusi ini ya. Yang ketujuh, maqalatus sabi'ah, maqalah yang ketujuh. An Daud Nabi alaihi salam, dari Nabi Daud. Wah, langsung ya. Kalau tadi dari sahabat Rasulullah, sekarang dari Nabi Daud. Nabi yang memiliki keistimewaan, kekuatan fisik yang luar biasa. Dia Nabi yang kata Rasulullah itu puasanya itu puasa yang sulit ditandingi oleh nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena dia melaksanakan puasa sehari tiga. Sehari puasa sehari tiga. Maka disebut dengan saum Daud, puasa Daud. Bayangkan kalau kita puasa sebulan Ramadan saja. Kalau ini Nabi Daud seumur hidupnya sehari puasa sehari tiga, sehari puasa sehari tiga. Di antara kekuatan jasmani Nabi Daud, dia bisa besi yang keras itu bisa dilunakkan oleh tangannya. Itulah Nabi Daud. Apa ungkapan Nabi Daud? Auha fi Zabur, ungkapan Nabi Daud yang diwahyukan di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Haqqun 'alal 'aqil, wajibun 'alaihi. Hak atas orang yang berakal, artinya wajib. Ya, yang dimaksud hak itu wajib buat orang yang berakal. Ya, di kita ini. Kalau kita dikatakan orang berakal, wajib alla yastadila illa bisalasati minal khisali, tidak menyibukkan kecuali dengan 3 hal. Ya, tidak boleh kita menyibukkan diri kita kecuali dalam 3 hal. Artinya boleh sibuk hanya 3 hal. Ini la dengan ilah, la ilaha illallah, yang berhak disembah hanya Allah. Tidak boleh kita sibuk kecuali dengan 3 hal. Artinya kita boleh sibuk hanya dalam 3 hal ini. Tazawwadul lima'adin, ay bikhartini bi'adil a'mal salihah. Sediakan ya untuk akhiratmu. Artinya siapkan amal soleh untuk kehidupan di akhirat. Tuh. Boleh kita sibuk, tapi sibuknya dengan amal soleh. Apakah ritual atau sosial, sholat, puasa, infak, zakat, haji, umroh, baca Quran, zikir, doa, seluruh amal soleh, maka itu boleh kita sibuk dengan amal soleh itu. Selain itu nggak boleh. Selama itu amal soleh, kita boleh sibuk dengan amal soleh. Kata Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, mu'natun lima'asib, mu'nah, bekal untuk kehidupan akhirat. Bekal, ya, bekal. Artinya tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dia kan mau pulang kampung, ya kan? Pulang kampung kan perlu bekal. Apalagi orang yang kerja. Kalau orang yang kerja itu pasti Jakarta, Jabodetabek, pulang kampung bawa bekal untuk dalam perjalanan, untuk buka puasa, untuk sahur, untuk makan, dan juga bekal untuk keluarga yang di kampung. Ya, lebaran. Apakah itu untuk persenannya dan sebagainya, hadiah. Pulang kampung perlu bekal. Ya, nah ini bekal. Nah, nanti kita pulang kampung akhirat. Kalau pulang kampung di dunia, berapa tahun sih hidup di dunia? Ya, 1, 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, jarang orang umur 100 tahun. Tapi di akhirat, selama-lamanya kita hidup selama-lamanya. Yang di dunia saja bekalnya harus banyak, apalagi hidup kita panjang sampai di akhirat, harus jauh lebih banyak lagi bekalnya. Dan bekal itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita sibuk dalam rangka menyiapkan bekal untuk akhirat. Yang ketiga, kata Nabi Daud, talabu lazzatin bihalali
kelezatan yang halal. Maksudnya kasbul halal wajib menjemput rezeki yang halal. Sibuk dalam rangka sibuk mencari rezeki yang halal. Mungkin kalimat mencari ini kita perbaiki, menjemput rezeki yang halal. Kalau mencari belum tentu ada. Kalau menjemput, saya jemput istri, saya jemput anak, kan anaknya ada, istrinya ada. Jemput rezeki, bukan mencari rezeki. Kalau mencari belum tentu dapat. Kalau jemput, insya Allah dapat. Caranya sesuai dengan kemampuan. Jemput rezeki yang halal, ini kesibukan yang dibolehkan. Simpulannya di makalah ke-7, Nabi Daud memberikan nasihat luar biasa di dalam kitab Zabur. Pertama, nasihat adalah tidak boleh kita menyibukkan kecuali 3 hal. Artinya 3 hal ini kita boleh sibuk. Pertama, dalam rangka menyiapkan amal soleh untuk kehidupan akhir. Sibuk dengan amal soleh, maka itu boleh. Kedua, sibuk dalam muqnatul lima'asib, sibuk dalam bekal untuk akhirat. Ketiga, sibuk dalam menjemput rezeki yang halal. 3 hal ini kita boleh sibuk, selain itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.